Jonathan. Hari ini aku woi, kebaik. Iya. Aku mau melakukan menunduk kehendak Allah. Sekali lagi. Aku mau melakukan kehendak Allah. Aku mau kehendakan Allah. Bye kakak. Shalom. Ayo. Kakak Layan. Ayo. Ini aktivitas Diego. Diego bisa buka ini tuh. Eko bisa kuat ini. Kasih Kenapa? Kakak Layan. Sayang. Tuhan Yesus Yesus. memberkati. Memberkati. Oke. Saya akan membacakan surat ayat hafalan saya yang berada pada surat Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Terima kasih, Kak. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kak Yondrix dan juga Kak Jogi. Pada hari ini kita mau kembali melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik udah pada siap belum? Nah, sekarang supaya kita makin semangat lagi untuk kita melaksanakan IMPA, kita akan menyanyikan lagu Ice Breaking, yaitu yang pertama adalah Ku Diberikan Hidung Baru. Baik adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Ice Breaking yang kedua nih. Adik-adik masih semangat kan? Kita mau menyanyikan Ice Breaking yang kedua, yaitu adalah Bila Roh Allah Ada di Dalammu. Baik adik-adik, sekarang kita sudah masuk di lagu Ice Breaking kita yang ketiga adik-adik. Nah adik-adik harus masih semangat kan ya. Kita menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Nah itu kita tangannya harus ditinggal, oke? Sekarang kita nyanyi.
adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam ibadah kita. Adik-adik jangan lupa ya, disiapkan Alkitab, Kidung Ceria, dan juga persembahannya. Kalau sudah, kita akan mulai menyanyikan lagu Mars Pekan PA sambil bangkit berdiri adik-adik. Ceria 44, yaitu Agung Setiamu Allah Bapakku. Baik adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini Kau telah mengumpulkan kami di rumah masing-masing. Kepada hari ini kami melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, bimbinglah supaya ibadah kami dapat berjalan dari awal kepada akhirnya tanpa kurang suatu apapun. Bimbinglah supaya firman-Mu yang nanti akan kami sampaikan dalam ibadah ini supaya dapat diterima oleh kami yang baik, dan dapat kami laksanakan dan dapat kami sehari-hari. Ya Tuhan, ingatkanlah teman-teman kami yang di lain yang mungkin masih belum bergabung bersama-sama dengan kami. Ingatkanlah mereka supaya bisa bersama-sama melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami dan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik adik-adik, sekarang kita mau membaca naskah minggu kita. Adik-adik dibuka ya Alkitabnya dari kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-27. Yohanes 10 ayatnya yang ke-27. Nanti kakak akan membacakannya, adik-adik bisa membacanya di rumah masing-masing ya. Oke. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita menyanyikan lagu dari Hidung Ceria 126 Allah Bapa Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, agar kami anak-anak-Mu dapat mendengarkannya dengan baik, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Terima kasih ya Tuhan, amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kamanda yakin adik-adik di rumah sehat semua. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Pasti sudah kan? Duduk yang manis, dan sekarang kita akan membaca Alkitab dulu ya adik-adik. Bacaan kita hari ini dari Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Adik-adik yang sudah bisa baca, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Tapi kalau yang belum bisa, adik-adik bisa dengarkan Kak Amanda. Kita baca ya adik-adik. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Adik-adik, sebelum adik-adik mau dengar cerita Kak Amanda mau tanya dulu. Tadi adik-adik bangun tidur sudah berdoa belum? Siapa di sini yang sudah berdoa? Iya, Kak Amanda juga sudah adik-adik. Wah, hebat sekali adik-adik yang di rumah. Bangun tidur sudah berdoa. Kita harus mengucap syukur dan berterima kasih ya adik-adik atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan untuk adik-adik dan Kak Amanda. Adik-adik, tapi hari ini Kak Amanda diminta tolong nih. Diminta tolong Pak Gembala. Adik-adik mau bantuin Kak Amanda juga nggak? Iya adik-adik, pasti mau kan? Adik-adik, Kak Amanda hari ini diminta tolong untuk menjaga domba-dombanya Pak Gembala. Adik-adik mau lihat gak domba-dombanya Pak Gembala? Wah adik-adik, ini ada banyak dombanya Pak Gembala. Adik-adik mau bantu Kak Amanda gak untuk berhitung? Ada berapa sih dombanya Pak Gembala? Kita hitung bersama-sama ya adik-adik. Dari yang paling kiri adik-adik. 1. Sebelahnya lagi adik-adik. 2. Yang kecil adik-adik. 3.
Sebelahnya lagi adik-adik 4. Sebelahnya lagi adik-adik 5. Yang terakhir adik-adik 6. Wah, banyak banget ya adik-adik, dombanya Pak Gembala ada 6. Adik-adik tahu gak apa sih tugasnya Pak Gembala? Iya adik-adik, Pak Gembala menjaga dan memelihara domba-dombanya adik-adik. Domba-domba itu adalah hewan yang dengar-dengaran adik-adik. Domba-domba bisa mendengar suara gembalanya adik-adik. Jika gembalanya bilang, "Domba, kamu tidak boleh lewat sini, kamu lewat sini, kamu lewat sini." Domba-dombanya akan mengikuti gembalanya. Hebat gak adik-adik? Hebat banget ya adik-adik. Domba-domba itu mengikuti kata-kata gembalanya. Domba-domba juga ada dalam kawanan adik-adik. Domba-domba berkumpul menjadi satu dan mereka mendengarkan apa yang Pak Gembala katakan. Nah, adik-adik sama dengan cerita firman hari ini. Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah gembalanya adik-adik dan kita adalah domba-dombanya. Tuhan Yesus bilang kalau kita mau dengar-dengaran perintah Tuhan, taat dan setia kepada apa yang Tuhan inginkan untuk kita, kita adalah domba-domba milik Tuhan Yesus. Kita akan dipelihara kehidupannya oleh Tuhan Yesus. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan hanya dari Tuhan jika kita mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan adik-adik. Juga kita mendengarkan orang tua kita, opa oma kita yang diberikan Tuhan untuk menjaga dan merawat kita. Coba Kak Amanda mau tanya, siapa di sini yang suka tidak mendengarkan apa kata mama papa? Itu hal yang baik atau yang buruk ya adik-adik? Tidak boleh ya adik-adik, itu tidak baik. Kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh papa mama. Karena apa yang dikatakan oleh papa mama adalah hal yang baik untuk kita lakukan agar menyenangkan hati Tuhan. Jika kita mau mendengarkan apa yang Tuhan inginkan untuk kehidupan kita, kita akan diberkati adik-adik. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan papa mama, diberikan teman-teman yang banyak. Adik-adik mau nggak hidupnya penuh dengan sukacita? Coba Kak Amanda lihat dulu senyumnya mana. Tunjukin Kak Amanda senyumnya. Wah, hebat banget adik-adik. Iya adik-adik, kalau kita mau dipenuhi sukacita hidupnya, kita harus mendengarkan apa kata firman Tuhan. Sama kayak firman Tuhan tadi ya adik-adik, kita juga harus jadi domba-dombanya Tuhan. Kita harus mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk kehidupan kita, agar kita selalu diberkati Tuhan. Ayo kita janji 5 jari dulu adik-adik. Mana jarinya? Tangannya tunjukin Kak Amanda. Ikutin Kak Amanda ya. Aku mau taat kepada Tuhan. Ayo sekali lagi adik-adik. Aku mau taat kepada Tuhan. Terakhir adik-adik yang lebih semangat. Aku mau taat kepada Tuhan. Wih, tepuk tangan dulu buat adik-adik semua. Jangan lupa melakukan firman Tuhan di kehidupan adik sehari-hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, senang ya, tadi kita semua sudah dengar firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mau buat aktivitas nih. Siapa yang mau buat aktivitas? Sekarang sebelum kita membuat aktivitas, adik-adik sudah siapkan untuk gunting, lem,
Dan adik-adik sudah siapkan beberapa kertas origami adik-adik yang seperti ini. Ya, jadi perlengkapan kita ada gunting, lem, dan kertas origami. Adik-adik jangan lupa, karena kita mau bikin sesuatu dari koin, jadi kita juga harus siapkan koin, yaitu koin Rp500 dan Rp1.000. Ya, pasti adik-adik punya ya. Dari mama dan papa boleh pinjam koin-koin ini. Adik-adik, sekarang kita mau buat domba-domba dari buletan-buletan koin ini. Ya, kita akan buat lingkaran di kertas origami dari koin-koin yang sudah Kak Sarah siapkan. Ya, adik-adik nanti boleh tempel di origaminya, dan adik-adik boleh lingkari atau membuat bentuk lingkaran ya pada origaminya. Nah, sebentar ya, Kak Sarah akan buat dulu. Kita akan buat buletan-buletan dari koin-koin ini. Nah, sudah jadi adik-adik, akan jadi seperti ini ya. Ini adalah lingkaran yang besar dari koin Rp500 ya. Jadi Kak Sarah punya dua bulatan, dan yang ini adalah ukuran yang sedang dari koin Rp1.000 ya. Jadi ada dua bulatan, nanti yang boleh adik-adik. Selanjutnya, setelah kita membuat koin-koin ini, kita mau gunting ya adik-adik. Kita akan gunting koin-koin yang sudah kita siapkan tadi agar bisa ditempel. Koin-koin yang sudah kita buat lalu kita gunting menurut bentuk lingkaran. Nah, seperti ini adik-adik. Ya, sudah jadi nih koin-koin yang Kak Sarah gunting ya, sudah jadi. Setelah semua digunting dengan rapi, ya, kita siapkan karena kita membuat. Adik-adik tahu ini gambar apa? Ya, ini masih belum berbentuk ya, karena belum ada mata, belum ada kuping, belum ada kakinya, belum ada ekornya. Kak Sarah akan membuat domba ya, domba dari lingkaran koin-koin yang kita sudah buat tadi. Sekarang kita mau nempel adik-adik. Kita mau menempel, jangan lupa kita membuat lingkaran yang besar untuk kepalanya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dibuat, kita akan tempelkan lingkaran yang besar ini untuk kepala dombanya. Jadi kita akan buat domba. Kita akan membuat bentuk domba dari kertas origami yang sudah kita bentuk lingkaran. Ada lingkaran besar, ada lingkaran sedang, dan ada lingkaran kecil. Nah, adik-adik seperti ini. Adik-adik sudah membuat lingkaran besarnya, kita akan tempel seperti ini. Untuk koin-koin yang tadi yang Kak Sarah sudah gunting dengan bentuk-bentuk seperti ini, adik-adik boleh menempel di bagian tubuhnya domba. Ya. Jadi adik-adik kasih lem dulu koin-koin yang sudah digunting. Setelah adik-adik kasih lem, adik-adik boleh menempel koin-koin yang sudah adik gunting, bentuk-bentuk koin yang sudah adik-adik gunting di pada kertas origami. Lalu adik-adik bisa tempelkan. Nah ya, jadi adik-adik bisa tempelkan seperti ini ya, di bentuk badan dombanya. Ya, jadi koin-koin yang sudah adik-adik buat, adik-adik boleh tempel seperti ini ya. Setelah adik-adik menempel beberapa potongan lingkaran-lingkaran yang sudah adik-adik potong, nah ini adik-adik ya sudah sedikit menutupi tubuh dombanya. Setelah semua bentuk lingkaran kita tempel adik-adik,
lalu akan jadi domba. Nah, seperti ini adik-adik. Ya, tadi lingkaran-lingkaran yang sudah kita tempel, ya, ini sudah membentuk nih adik-adik. Sudah membentuk domba atau badannya domba. Tinggal adik-adik membuat buntutnya dan kaki. Serta adik-adik tempel telinga, dan ini ada sedikit bulu domba di atas kepalanya. Adik-adik beri mata, hidung, dan mulut. Ya, jadi akan jadi seperti ini adik-adik. Dombanya dengan terbentuk dengan origami warna-warni dari koin-koin yang tadi adik sudah siapkan. Setelah semua rapi seperti ini, adik-adik boleh tuliskan seperti ini ya. Percaya dan taat pada Yesus. Nah, setelah semua jadi, adik-adik boleh tuliskan ini kata-kata ini. Percaya dan taat pada Yesus. Ingat ya, percaya dan taat sama Yesus. Seperti Tuhan Yesus mengembalakan domba-domba yang selalu mendengar, adik-adik pun adalah anak-anak yang selalu dengar-dengaran dan turut akan perintah Tuhan. Makanya sini aktivitas kita hari ini membuat domba dengan tulisan percaya dan taat pada Yesus. Ya, anak-anak Tuhan yang baik, yang taat itu harus percaya sama Tuhan Yesus. Ya, ini aktivitas kita hari ini adik-adik. Terima kasih. Nanti kalau adik-adik sudah buat, adik-adik bisa tempel ini di pintu kamar atau di kamar adik-adik sebagai hiasan dinding. Ya, jadi nanti setelah buat ini, adik-adik bisa foto atau kirim video adik-adik ke Pekat PA kelas TK. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kemudian juga tadi ada aktivitasnya. Adik-adik jangan lupa ya, laksanakan aktivitasnya. Oke, untuk merespon firman Tuhan tadi kita sudah dengar, kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau berdoa nih adik-adik. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman yang telah kami dengarkan boleh kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajari kami Tuhan agar kami dapat selalu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat dan setia kepadamu Tuhan, anak-anak yang selalu mau dengar-dengaran akan perintah kedua orang tua kami. Tuntun sertai kami Tuhan agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik di setiap harinya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga pada hari ini ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan Engkau berikanlah kesehatan, rezeki Tuhan untuk kedua orang tua kami. Engkau sertai mereka Tuhan, jauhkanlah mereka dari segala penyakit Tuhan. Berikanlah mereka juga kesabaran Tuhan untuk selalu membimbing kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang baik.
Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan, Engkau berikanlah kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Engkau berkatilah makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi, agar boleh mendatangkan kesembuhan bagi tubuh mereka Tuhan. Sehingga mereka juga boleh melakukan setiap aktivitasnya seperti sedia kala Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami. Engkau berkatilah Tuhan guru-guru kami Tuhan, berikanlah mereka kesabaran Tuhan untuk selalu mengajarkan kami. Engkau juga berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang pada saat ini masih bersekolah Tuhan. Engkau berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami dapat mengikuti setiap pembelajarannya dengan baik. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, inilah doa yang kami naikkan ke hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan memberikan lagu persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, siapkan persembahannya ya. Nah, jadi adik-adik, persembahan yang diberikan itu adik-adik bisa gabungkan dengan persembahan orang tua di dalam amplop. Adik-adik bisa tuliskan persembahan infak tanggal berapa, kemudian jumlahnya berapa. Nah, sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari Hidup Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kenyataanmu sehingga kami tadi sudah memberikan persembahan. Ya Tuhan, bimbinglah supaya persembahan yang sudah kami berikan ini dapat dipakai untuk pelayanan kasih-Mu ya Tuhan dan keluasan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini kakak yang mewartakan warta pekan PA. Yang pertama, kakak yang mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena adik-adik pada hari ini telah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tadi ada aktivitasnya, jangan lupa ya dilaksanakan aktivitasnya. Kemudian berikan hasil aktivitasnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Nah, kemudian kakak ingin memberitahukan adik-adik, yaitu pada tanggal 17 April kita akan mengadakan ibadah Paskah Pekat PA lewat Zoom. Nah, jadi adik-adik jangan lupa ya untuk ikut ibadah Paskah Pekat PA nanti pada tanggal 17 April, yaitu di minggu depan. Dan juga kita akan menyediakan goodie bag juga nih untuk adik-adik. Goodie bag Paskah yang akan kita berikan pada saat ibadah Paskah jemaat pada jam 6, kita akan buka dari jam 6 pagi. Jadi kalau misalnya nanti ada orang tuanya yang datang ke gereja dan ingin mengambil goodie bag Paskah untuk anak-anak Pekat PA, nanti bisa diambil pada saat setelah ibadah Paskah jemaat pada tanggal 17 April juga. Dan kalau misalnya nggak bisa juga, kita masih juga akan membukanya di minggu-minggu yang ke depan, Oke, jadi adik-adik kalau nggak bisa ngambil di tanggal 17, nanti bisa juga mengambil di minggu-minggu yang ke depan, oke? Jadi jangan
jangan lupa kalau ada goodie bag pasca, oke? Nah, terus kakak juga ingin mengingatkan adik-adik untuk terus menjaga protokol kesehatan. Kemudian untuk adik-adik yang belum melaksanakan vaksin juga tetap harus mengikuti mendapatkan vaksin ya, untuk vaksin yang pertama, kemudian vaksin yang kedua, supaya adik juga makin kuat dan juga terhindar dari virus COVID-19, dan semoga nanti kita bisa melaksanakan IMPA secara offline kembali. Oke, baik adik-adik, sekian warta PA dari kakak. Terima kasih, terus memberkati. Baik adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung ibadah kita. Tapi sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita menyanyikan dulu lagu dari Kidung Ceria 267, Siapa Yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya akan bersekutu dengan Tuhan. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah, sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami pada hari ini dengan baik. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Tuntun sertai kami Tuhan agar kami dapat selalu menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin.